warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasmi Eka Putri, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solo. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Bapak guru hebat semua, kita tahu bahwa segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas, dan yang ketiga, meyakinkan keyakinan kelas. Adapun menstabilitas identitas, yang pertama, berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bahagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenal dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama saya temukan di sekolah saya, seorang anak bernama Akila. Dia tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah-marah dan tidak lagi bisa menahan emosinya. Akila, tadi ibu mendengar dari ketua kelas kamu bahwa kamu di lokal marah-marah sama Rafael sampai menabrak meja. Iya, nak? Ya, Bu. Karena dia sering mencontek tugas dan PR saya, Bu. Iyalah, jika dia melakukan itu, mungkin jika ibu yang mengalami, mungkin ibu akan marah-marah juga. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Rafael? Marah-marah dan memakinya, Bu. Pasti kamu berbuat itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Iya, Bu, karena hampir setiap hari dia mencontek tugas dan PR saya dan dia tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kamu merasa marah dan kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek oleh temanmu. Ibu menghargai tindakanmu dan tidak berbuat lebih buruk daripada yang tadi. Sekarang mari kita pikirkan tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang kamu hadapi tadi. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Belum ya? Ternyata belum sesuai dengan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas yang apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati, Bu. Ya, kenapa? Karena kamu saat itu marah-marah tidak menghormati dia menggunakan kata-kata yang agak kasar. Menurut kamu keyakinan kelas saling menghormati itu penting tidak? Ya, penting, Bu. Sangat penting ya, bahwa kita harus menghargai dan menghormati sesama kita, apalagi dia itu adalah teman kita. Akila, jika menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu marah? Saya harus bersabar dan jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru yang sedang mengajar atau kepada wali kelas. Iya, bagus sekali. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini dan saya yakin, ibu yakin kamu bisa menyelesaikannya. Sekarang tindakan kamu ini sudah benar dan harapannya kamu lebih baik lagi. Terima kasih Akila. Silakan Akila kembali ke dalam lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufiatul Akila dari kelas 9B. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Ibu Lasmi Eka Putri untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan emosi karena perilaku teman sekelas saya. Dan saya harus banyak bersabar
dan dapat menghargai pendapat teman sekelas saya. Terima kasih. Kemudian pada kasus kedua, Revan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Dan dalam belajar pun Revan sering tertidur. Revan, tadi Ibu mendengar dari guru piket dan ketua kelas bahwa Revan akhir-akhir ini sering terlambat. Dan kalau Ibu perhatikan di dalam kelas juga Revan sering tertidur, iya nak? Iya, Bu. Menurut Revan sudah berapa kali Revan ini terlambat datang ke sekolah dan sering tidur-tiduran itu? Sudah lebih dari 5 kali, Bu. Ternyata sudah lebih dari 5 kali Revan sering terlambat datang ke sekolah. Kemudian apakah keterlambatan itu suatu kesalahan, nak? Iya, Bu. Iya. Sebetulnya kan manusia tidak ada yang sempurna. Manusia sering membuat kesalahan. Jadi, apakah Revan mau mencari jalan keluar atas permasalahan yang Revan hadapi sekarang, nak? Iya, Bu. Kenapa Revan terlambat? Menurut Revan, kenapa Revan sering terlambat dan sering tertidur dalam belajar? Karena tidur terlalu malam, Bu. Jadi ngapain Revan tidurnya terlalu malam? HP, Bu. Main HP. Ternyata Revan tidurnya terlalu malam bermain HP sehingga saat bangun terlambat sehingga sampai ke sekolah juga terlambat dan tiba di sekolah saat belajar juga sering tertidur. Ternyata itu suatu kesalahan dan Revan mau membuat kesalahan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, ya nak ya. Kalau terlambat datang ke sekolah, otomatis keyakinan kelas apa yang telah Revan langgar? Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan. Efek dari kedisiplinan yang telah dilanggar, kejadiannya apa yang terjadi lagi? Bisa tidak Revan memanfaatkan waktu? Tidak bisa. Tidak. Ternyata waktu tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal sehingga Revan mengalami kendala. Jadi menurut Revan bagaimana supaya waktu itu bisa dimanfaatkan dengan baik? Saya minta maaf, Bu. Ternyata menghargai waktu itu penting ya dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita melatih sifat berpeduli terhadap lingkungan kita. Jadi kita harus memperhatikan bahwa ternyata kita memang harus peduli dengan lingkungan kita dan kita harus disiplin dengan waktu. Iya, nak? Iya, Bu. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal karena telah tidur di kelas dan terlambat masuk ke kelas. Iya, jadi Revan menyesal atas kejadian kenapa Revan terlambat dan sering tidur di dalam kelas. Menurut Revan, agar tidak datang terlambat ke sekolah lagi apa? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bermain HP di malam hari. Jadi nanti setelah ini Revan tidak akan lagi tidur malam-malam larut-larut sehingga harapannya Revan bisa bangun pagi ke sekolah datangnya lebih cepat dan saat belajar juga tidak ngantuk. Iya, nak? Iya, Bu. Baiklah, berarti kamu telah memahami makna dan bisa mencari solusi dari apa yang telah kamu lakukan itu. Dan Ibu berharap kamu dapat belajar lebih baik lagi dan tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Ya, nak ya? Iya, Bu. Baik, Revan, berarti Revan telah memahami solusi dari persoalan yang Revan hadapi karena sering terlambat datang ke sekolah dan sering ngantuk-ngantuk tertidur belajar di kelas. Iyalah, ya nak ya. Berarti kamu nanti tidak akan lagi datang terlambat ke sekolah dan harapannya juga tidak akan tertidur-tidur sewaktu belajar di kelas. Ya. Terima kasih Revan. Disilakan Revan kembali lagi ke dalam kelas. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Muhammad Al-Kifari dari kelas 9A. Saya sangat senang sekali karena telah diajak berdiskusi dengan Bu Lasmi Eka Putri atas kesalahan yang telah saya lakukan, supaya tidak berkadang kembali dan ketiduran di sekolah ketika belajar. Saya akan tidur tepat waktu dan tidak akan tidur di kelas. Sekian dan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.